Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan Ken Ali Jalan-Jalan. Kali ini kita ada di situs Candi Bangkal yang ada di Desa Candiarjo, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Dan Candi Bangkal ini masih dalam proses pemugaran ya. Yang pertama dipugar itu Bantur, itu depannya itu. Nah, itu saya terakhir kesini masih dipugar. Sekarang sudah selesai. Jadi ya mendekat kok, tanah becak ya banjir. Kita coba lihat sana ya. Ini bekas pagar keliling, hasil pemugaran kalau ini ya. Kalau yang itu masih belum dipugar alias konstruksi aslinya. Terus lihat ini coy, jalan. Jadi di depan candi utama ada candi perwara yang berupa bantur. Dan mungkin dulu bagian atapnya terbuat dari bahan organik ya. Seperti yang ada di Bali itu mungkin. Kemudian untuk struktur candi utamanya ada badan candi, bawah itu bantur, badan candi, atapnya sudah runtuh sebagian. Kemudian di bagian atas garbageraha ada Kirti Muka Kala terbuat dari batu andesit. Sementara di bagian kiri kanan dari garbageraha ada sebuah relung arca yang seharusnya berisi arca Nandiswara dan Mahakala, tapi itu gak ada arcanya. Cuma di bagian atas relung, kedua relung tadi ada pahatan Kirti Muka Kala yang disetilir dengan sulur-suluran, motif sulur-suluran. Kemudian di bagian tangganya tidak langsung menuju ke bawah, tapi dibuat naiknya dari kanan dan kiri. Dan ini sudah selesai dipugar ini ya kawan-kawan. Sudah selesai dipugar kemarin. Kemudian di depan tangga ini ada motif tapak darah. Motif yang dalam kepercayaan Hindu adalah fungsinya untuk tolak bala. Sekarang kita beralih ke sisi. Oh iya, candi ini menghadap ke mana ini? Ke barat ya. Jadi benar, candi ini menghadap ke barat ya. Lupa tadi Kak belajar dulu. Candi ini menghadap ke barat dengan beberapa relung arca yang sudah kosong di bagian badan candinya, tapi ya sih kosong, nggak ada arcanya semua ini. Cuma ada beberapa hiasan relief tapak darah di bagian bantur, bagian badannya itu juga ada relief tapak darah melingkar ini sepertinya ya. Banjir enggak ya? Enggak sih, yang banjir ternyata. Ada hiasan antefik di sudut ini bangunan, kemudian ada hiasan apa ya, spiral itu. Kalau ke sana jemek ya. Nah ini tapak darahnya menyambung ya, disambungkan dari bagian sisi selatan sampai ke sana ini mungkin ya. Bagian atasnya juga ada hiasan tapak darah. Kita kembali ke tanah yang bersih ini karena jemek bos. Ini adalah pagar keliling dari kompleks Candi Bangkal. Di situ pintu masuknya. Pintu masuk pada masa candi ini masih berfungsi ya. Sekarang kita ke bagian timur candi. Ini bata-bata kuno ya, bata-bata kuno atau bata-bata baru ya. Batanya besar-besar. Dan ini struktur pagar aslinya, struktur pagar keliling asli dari Candi Bangkal. Dan ini Candi Bangkal dari sisi timur, dan kita masih bisa lihat di sudut ada hiasan antefik. Kemudian masih banyak hiasan tapak darah menyambung dari sisi
sisi selatan, di atasnya juga menyambung dari sisi selatan. Kemudian Jemek Bekasi banjir. Di atas ini saya dekatkan, itu ada bilik arca atau relung arca. Yang di atas bilik arca itu ada, saya zoom, ada Kirti Muka Kala, tidak distilir itu ya, jadi masih bentuk aslinya. Ketutupan bos ya, bener lagi. Bentar. Nah itu di atas relung arca sisi timur ada hiasan Kirti Muka Kala. Kemudian di atasnya ada hiasan sulur-suluran ya. Kemudian atapnya masih dalam tahap pemugaran karena hampir runtuh. Di situ ada hiasan antafik, bisa lihat di pojok dari andesit. Hiasan antafik pojok dari andesit. Kita keliling lagi. Ini masih struktur asli ya, struktur pagar keliling, tapi sudah dibugar. Kita coba ke sini mungkin. Sekarang kita pindah ke sisi utara. Oke, sisi utara. Ini menampakkan dari sisi utara Candi Bangkal. Kita masih bisa lihat itu hiasan antafik dari batu andesit. Terus dekatkan lagi. Ini ada bilik arca sisi utara, dan di atas bilik arca itu ada ornamen Kirti Muka Kala dari bahan batu andesit. Jadi candi ini menggunakan dua bahan utama, yaitu batu bata dan batu andesit. Batu andesit digunakan untuk ornamen-ornamen Kirti Muka Kalanya ya, sama antafik atas itu. Sementara sisanya pakai batu bata. Dan ini masih sama di pojok bangunan di pojok sisi utara ini hiasannya masih antafik. Kemudian ada hiasan tapak dara melingkar ya, jadi dari sisi selatan ke timur kemudian ke utara, full tapak dara. Dan Jemek bos, nyuci sandal ini nanti. Nah, di sana no krano. Oke. Nah ini jadi candi ini masih dalam proses pemugaran. Yang pertama itu bugar ada candi banturnya. Candi banturnya juga biasanya tapak dara ya. Tuh, tapak dara. Ini candi banturnya. Untuk naik ke Candi Bantur kita lewat sisi utara dan selatan dari candinya. Kita lihat lebih dekat. Ini akses masuk menuju ke candi yang masih diperbaiki. Oh, ternyata tangga candinya terbuat dari batu andesit. Ya, nggak tahu ya. Tapi batu andesit ini pemugaran apa aslinya, struktur aslinya ya, kurang tahu ya. Jadi nggak seperti candi-candi pada umumnya ya, kayak Candi Jawi kan tangganya langsung dari bawah ke atas. Ini kita harus memutar, sedikit memutar, masuk dari alhamdulillah sisi kiri kanan ya. Sana ada, di sini juga ada. Dan relief tapak dara dari sisi selatan berakhir di sisi utara sini. Full. Dan ini adalah stiliran dari Kirti Muka Kala di bilik relung samping kanan Garbhagraha. Saya zoom ya. Oke, 2 kali. Fokus. Oke. Jadi itu sebenarnya Kirti Muka Kala yang distilir dengan motif sulur-suluran. Unik ya. Kenapa kok nggak langsung
dicetak Kirtimukakala langsung ya. Ini penampakan banturnya sudah selesai dipugar. Ini mirip-mirip di Candi Randu Agung ya. Tapi di Candi Randu Agung belum mengalami proses pemugaran. Kalau di sini sudah dipugar. Mungkin kalau di Candi Randu Agung bentuknya seperti ini kalau sudah dipugar. Candi Randu Agung juga sama. Untuk masuknya juga dari samping kiri dan kanan. Di depan candi utama ini ada candi Bantur atau candi perwaranya. Dan tidak ada atap, kemungkinan dulu atapnya dari bahan organik, jadi sudah lenyap ya dimakan zaman. Untuk pembangunan untuk data sejarah kapan Candi Bangkal ini dibangun ini, para arkeolog ini masih belum mengetahui kapan candi ini dibangun. Tapi kalau melihat dari gaya ukiran Kirtimukakala, juga ornamen tapak dara dan bahan penyusunnya, kemungkinan dibangun pada masa Majapahit. Jika melihat gaya arsitekturnya yang seperti Candi Ngetos ya, mirip Candi Ngetos yang ada di Nganjuk apa Jombang, Candi Ngetos loh. Pokoknya mirip Candi Ngetos lah. Mungkin dibangun pada masa Majapahit. Karena tidak ada catatan prasasti yang menyebutkan kapan candi ini dibangun. Candinya bagus lah ya, kecil tapi bagus ini. Unik karena relung arcanya itu kecil-kecil, tapi hiasan atau ukiran dari Kirtimukakalanya sangat detail dan bagus. Dan juga ada, meskipun panel relief naratif absen, tapi panel reliefnya diisi oleh hiasan tapak dara. Sementara hiasan tapak dara dalam kepercayaan Hindu dipercaya sebagai simbol tulak bala. Apa mungkin dekat dengan Sungai Brantas ya, dan kondisi sekitar candi juga bekas banjir. Jadi mungkin penempatan relief tapak dara ini ada maksud sebagai penolak bala. Ini tempat para peziarah pada masa dulu untuk mempersiapkan peralatan persembayangnya sebelum masuk ke candi utama. Ini penampakan kita berkeliling, dan itu adalah pintu masuk utamanya. Mungkin ini dulu berupa padu raksa ya, tapi siapa yang tahu ya. Ini kita coba ke bagian depan. Bagian depannya malah belum. Wajar bapak wis domba, nanti kita cuci. Banjir loh guys, itu perjuangan masuk ke sini loh. Kita kesini pas musim hujan jadi banjir. Ini ternyata banturnya ada hiasan pelipit. Batu batanya dibentuk pelipit. Unik ya. Biasanya yang dibentuk pelipit itu banyak dari andesit. Dan ini penampakan simbol tapak dara di bagian tangga candi. Kita bisa lihat, besar Kirtimukakalanya. Ini kalau yang pernah ke Candi Jago, mirip sekali ini. Mirip sekali hiasan ornamen Kirtimukakalanya. Mirip sekali dengan yang ada di Candi Jago. Dan ukurannya pun hampir mirip ya. Apa besar sana ya? Kayaknya hampir mirip ukurannya. Terus di bawah Kirtimuka ini ada apa itu? Ambang pintu. Gak ada angka tahun ya. Jadi masih misteri kapan candi ini dibangun. Dan apa lagi ya? Tangganya ini. Tangganya terbuat dari
bahan andesit. Itu saja, nggak ada hiasan lain ya. Minim relief di sini. Memang minim panel relief naratif dan panel atau relief floral atau faunal, tapi full dengan isi dengan relief tapak darah. Jadi mungkin memang Candi Bangkal ini diperuntukkan untuk menangkal mara bahaya dari Sungai Berantas ya, yang memang cukup dekat dengan candi ini. Oke, sekian jalan-jalan kita hari ini ya. Gak usah lama-lama, yang penting videonya bisa memberikan sedikit pengetahuan buat para teman-teman saya yang ingin jalan-jalan ke candi ini. Ini penampakannya Candi Bangkal, keren, disiram dengan cahaya sinar matahari sore. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, sedikit menambah informasi sejarah tentang Candi Bangkal yang ada di Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.